Bulan madu sepasang suami istri di Sumatera Barat berujung maut. Diduga pengantin baru ini mengalami keracunan gas pemanas air di kamar mandi. Cindy Destananda, 28 tahun, ditemukan tewas di kamar mandi sebuah penginapan di Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Peristiwa ini terjadi saat korban bulan madu bersama suaminya, Gilang Kurniawan, 28 tahun. Sementara itu, tubuh sang suami Gilang Kurniawan ditemukan dalam kondisi kritis di kamar mandi penginapan tersebut. Gilang sempat dirawat di RSUD Arosuka. Jenazah Cindy langsung dibawa ke rumah duka di daerah Kotolalang, Kecamatan Lubuk Kilangan untuk dimakamkan. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, kita belum bisa memastikannya karena dari pihak medis belum bisa memastikan atau menyimpulkan apa penyebab meninggalnya korban ini. Untuk sementara diduga korban tewas karena keracunan gas dari pemanas air di kamar mandi. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pesawat tergelincir di Bandara Tiom, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Tanggal 11 bulan 10 2025. Dalam video amatir ini, pesawat milik maskapai penerbangan Smart Air keluar dari landasan dan berhenti di tepi area bandara. Petugas dan aparat keamanan sudah berada di lokasi untuk melakukan penanganan. Diduga pesawat mengalami kerusakan di bagian mesin. Saat insiden terjadi, pesawat mengangkut bahan makanan dan BBM. Belum ada laporan mengenai korban jiwa atau korban luka akibat peristiwa ini. Tanggal 11. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan Kepala Kantor SAR Jayapura. Selamat siang, Pak Anton. Selamat siang. Ya, Pak Anton, apakah ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa pesawat Smart Air yang tergelincir ini, Pak? Baik, kami sampaikan bahwasannya sampai dengan saat ini tidak ada informasi korban jiwa atas kejadian kecelakaan pesawat dari Smart Air milik perusahaan Smart Cakrawala Aviation yang terjadi kecelakaan di Bandara Tiom. Kami menerima informasi dari Basarnas Command Center pada pukul 10.45 waktu Indonesia Timur bahwasanya telah terjadi kecelakaan pesawat Smart Air dengan registrasi PKSNA dengan jenis pesawat C200. Kami ulangi, dengan tipe pesawat C208 dari Timika menuju Tiom. Sejauh ini data personal on board, yaitu penumpang yang ada di pesawat sejumlah 2 orang, 1 orang pilot dan 1 orang teknisi. Dan sampai dengan saat ini kami terima laporan tidak terjadi korban jiwa, dan saat ini pesawat masih proses dalam evakuasi untuk kembali ke landasan. Demikian, Mbak. Iya, Pak Anton, dugaan sementara apa penyebab pesawat ini tergelincir, Pak? Dari laporan yang kami terima, pesawat ini pada saat akan mendarat itu mengalami tailwind, sehingga pada saat pesawat mau mendarat, pesawat ini bergeser kurang lebih 10 meter dari landasan yang mengakibatkan pesawat mengalami kecelakaan tersebut. Demikian, Mbak. Bagaimana dengan kondisi cuaca saat pesawat tergelincir? Kondisi cuaca sejauh ini kondisi tidak ada masalah atau kondisi cerah. Yang kami terima demikian. Ya, ada 2 orang dalam pesawat, kemudian apa muatan yang dibawa di dalam pesawat tersebut, Pak Anton? Dari informasi yang kami terima, pesawat tersebut membawa bahan bakar minyak atau BBM dari Timika menuju ke Tiong.
Seperti itu, Mbak. Baik, jadi artinya saat ini proses evakuasi terhadap pesawat masih dilakukan ya Pak ya? Adakah kendala yang dihadapi oleh petugas SAR dalam mengevakuasi pesawat yang tergelincir ini? Untuk proses evakuasi ini dilakukan oleh petugas dari Bandara Ditio. Kami nanti akan update lagi untuk perkembangan atau proses evakuasinya seperti apa. Dan kami akan laporkan juga ke pimpinan bila mana sudah selesai dalam proses evakuasi tersebut. Baik, lalu bagaimana dengan operasional di bandara? Apakah terganggu akibat insiden pesawat tergelincir ini, Pak Anton? Sampai dengan saat ini kami belum menerima laporan apakah ada penutupan bandara atau belum terhadap bandara Tiong tersebut. Namun sejauh ini kami tidak menerima laporan. Mudah-mudahan kondisi runway tetap bisa berjalan normal seperti biasa. Baik, terima kasih Pak Anton Sucipto, Kepala Kantor SAR Jayapura, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, sidang pra-peradilan mantan Mendikbud Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang memasuki tahap pembacaan kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon sebelum hakim menjatuhkan putusan dalam waktu dekat. Sidang pra-peradilan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang, kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris, mempertanyakan dasar penetapan kliennya sebagai tersangka. Hotman menilai penyidik belum pernah menjelaskan pihak yang diduga diperkaya dalam kasus tersebut, termasuk nilai dan cara terjadinya dugaan perkayaan. Ia menegaskan selama proses penyidikan tidak ada aliran dana yang mengalir kepada Nadiem dan audit BPKP dalam rentang tahun 2020 hingga 2022 juga menyatakan pengadaan laptop Chromebook sesuai prosedur dan harga wajar. Hotman menilai penetapan tersangka terhadap Nadiem tidak berdasar dan hanya berdasarkan kesimpulan sepihak tanpa pembuktian jelas. Kalau ada kerugian negara, hitung-hitungannya mana? Hitung-hitungannya mana? Belum lagi audit resminya. Ini hitung-hitungannya pun nggak ada. Jaksa mengatakan buktinya diekspos. Ada memang berita acara ekspos, tapi hitung-hitungannya nggak ada. Masih ditulis akan dihitung. Jadi sudah ditetapkan tersangka, bahkan ditahan, belum tahu hitung-hitungannya ada. Kalau hitung-hitungannya lagi dihitung, kan bisa nol, bisa tidak ada, bisa ada gitu kan. Sementara itu, penyidik Kejaksaan Agung selaku pihak termohon dalam sidang, Roy Riyadi, menegaskan penetapan tersangka terhadap Nadiem sudah sesuai dengan prosedur hukum. Tadi sudah kita bacakan poin-poinnya dalam kesimpulan kami. Pertama, bahwasanya penetapan tersangka atas pemohon itu sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur. Pihak Kejagung pun mengaku sudah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang dinilai relevan untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Dari Jakarta, Wenda Nura, Yudi Richard, iNews melaporkan.